Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengapresiasi perkembangan pondok pesantren yang berperan signifikan mencerdaskan bangsa. Selain itu, pesantren juga berpotensi besar jadi motor penggerak ekonomi kerakyatan Indonesia. Erlangga Hartarto mengunjungi Pondok Pesantren Nurul Jadid dan Pondok Pesantren Zainul Hasan di Probolinggo, Jawa Timur, sekaligus membahas terkait pemberdayaan ekonomi di pesantren dan Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren atau Hebitren. Sebanyak 14,469 atau 39,7% pesantren memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan, ekonomi syariah, dan UMKM halal. Jadi Ponpes itu yang paling penting adalah dari segi pendidikan. Jadi ke depan sumber daya manusia kita penting. Nah kemarin di Ponpes di Probolinggo itu ada yang unik, yaitu diajarkannya bahasa Cina di dalam Ponpes. Nah tentu ini internasionalisasi itu menjadi penting karena ke depan penguasaan ekonomi juga sejalan dengan penguasaan bahasa. Jadi kalau kita lihat lebih banyak menguasai bahasa Inggris, tetapi sekarang juga kepentingan untuk menguasai bahasa Cina juga penting karena investor maupun pasar global di Indo-Pasifik itu menjadi kuat. Dalam lawatannya, Erlangga Hartarto yang memiliki keturunan Trah Mangkunegara turut menghadiri serawungan Sanak Trah Mangkunegaran 1 di Solo, Jawa Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Erlangga menyatakan jika diibaratkan pesawat, Surakarta memiliki twin engine dalam upaya pemajuan budaya terkait Kesunanan dan Mangkunegaran. Untuk itu, Erlangga Hartarto berpesan pada Gibran Rakabuming Raka selaku Wali Kota Surakarta untuk terus turut aktif melestarikan dua pusat kebudayaan tersebut. Erlangga juga membahas mengenai pertumbuhan ekonomi yang mengalami pertumbuhan rata-rata di atas 5%. Seiring dengan upaya peningkatan ekonomi tersebut, pemerintah juga berupaya untuk menekan tingkat inflasi terutama terkait bahan pangan yang dijaga paling tinggi pada angka 5%. Inflasi salah satu yang perlu dimonitor sesuai arahan Bapak Presiden adalah pangan. Beras itu produksi 3 tahun terakhir 31 juta relatif aman. Oleh karena itu kemarin dalam rapat dengan Bulog kita minta stoknya Bulog bisa jaga sekitar 1,2 juta ton. Nah makanan yang lain tentu yang bisa menaikkan inflasi itu antara lain terkait dengan bawang merah, dengan cabai rawit, cabai merah. Minta kepada masing-masing daerah itu untuk saling bekerja sama, kerjasama antar daerah. Nah kemarin di Surabaya kita rapat koordinasi tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat daerah, dan di situ ditegaskan bahwa target inflasi makanan maksimum 5% maksimum di tiap daerah. Karena kita ada import inflation dari BBM yang besarnya sekitar 1,5%. Jadi kalau kita mau inflasinya rendah, maka makanan nggak boleh lebih dari 5%. Dari Jawa Tengah, TV One mengabarkan.